Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang menggapai cinta Allah perspektif aswaja yang dikarang oleh Ustadz Fauzi Palestin. Hari ini kita akan membahas bagian ke-11, yaitu takwa, ilmu, keistiqomahan, dan kemuliaan. Kita buka surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini adalah janji Allah yang memberikan kedudukan yang sangat mulia kelak di sisinya. Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa manusia yang paling utama dan paling mulia di sisi Allah merupakan manusia yang beramal baik dan bertakwa kepada Allah, bukan karena keturunan. Bagaimana yang dijabarkan para ulama bahwa takwa itu menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya, baik dalam kondisi bersama manusia maupun dalam kondisi sendirian. Lantas bagaimana agar menjadi manusia yang bertakwa? Menjadi manusia yang bertakwa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya, untuk sampai pada derajat takwa membutuhkan proses dan tahapan-tahapan. Proses ini disebut dengan adanya ilmu. Dengan kata lain, orang yang ingin menjadi manusia takwa harus didasari dengan ilmu. Logikanya gini, bagaimana mungkin manusia itu mampu melaksanakan perintah Allah jika dia tidak tahu apa saja yang diperintah? Begitu pula sebaliknya. Bagaimana mungkin manusia itu dapat menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa-apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka wajar saja jika Nabi menyatakan, bagi seseorang yang dikehendaki menjadi orang baik, maka ia akan mengerti masalah agama. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini keterkaitan ilmu dan takwa, seorang ulama menyatakan takwa adalah rangkaian dari ilmu, amal, dan keistiqomahan. Orang yang tidak tahu tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya tidak bisa disebut orang yang bertakwa. Begitupun orang yang tahu tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah tapi belum mampu mengimplementasikan pengetahuannya, tidak juga bisa disebut orang yang bertakwa. Orang yang tahu dan mengamalkan ilmunya tapi tidak istiqomah juga tidak bisa disebut orang yang bertakwa, melainkan disebut orang yang merugi dan tidak meningkat kedudukannya. Dalam tatanan realita, banyak sekali saudara-saudara kita yang semangat menuju takwanya sangat tinggi sekali. Karena tidak dibarengi dengan ilmu yang benar, akhirnya dia terjerumus pada kelompok-kelompok yang cenderung ekstrim dan radikal dalam beragama. Apalagi dewasa ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok baru bermunculan dengan mengatasnamakan Islam, tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga Islam sendiri dihancurkan oleh pemahamannya sendiri. Jadi ilmu dan takwa tidak dapat dipisahkan. Seperti apa tanda-tanda orang yang bertakwa? Nah, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4 bahwa ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya pada sesuatu yang gaib. Maksudnya di hari kebangkitan, surga dan neraka, melaksanakan sholat, menginfakkan zakat, menginfakkan harta yang dia miliki, dan seterusnya ya. Bagaimana jaminan Allah bagi orang yang bertakwa? Ada banyak sekali dalam Al-Quran yang menjabarkan tentang janji Allah bagi yang bertakwa. Seperti ini,
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberi jalan keluar dari segala urusannya, serta Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib ya. Itu di surat At-Talaq ayat 2-3. Sedangkan kelak di akhirat mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah, sebagaimana Allah sabdakan, perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 15. Dan banyak lagi tentang ayat-ayat Allah yang berbicara masalah takwa. Seiring dengan banyaknya perintah takwa dalam Al-Quran dan janji-janji Allah bagi yang mampu menjalankannya, tidak satu pun di dalamnya menjelaskan bahwa takwa itu identik dengan suku-suku tertentu, golongan, ras, dan lain sebagainya. Takwa juga tidak identik dengan pakaian-pakaian dan atribut-atribut tertentu. Tapi takwa lebih mengedepankan nilai keislaman yang mampu diterapkan dalam kehidupan. Dengan demikian, siapapun dia tetap mendapatkan potensi menjadi manusia yang bertakwa. Takwa adalah derajat yang paling tinggi dan mampu mengantarkan manusia mencapai kemuliaan yang hakiki, baik di dunia terlebih di akhirat. Tentunya dengan ilmu yang benar, pengalaman dan keistiqomahan. Sudahkah kita menjadi manusia yang takwa? Semoga kita bisa menjadi manusia yang bertakwa. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang takwa. Pertemuan berikutnya bagian ke-12 tentang kematian. Kalau ada yang benar dari pembahasan ini berarti itu murni dari Allah. Kalau ada kesalahan berarti itu memang murni dari saya pribadi. Wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sepeda motor ya. Kalau udah selesai kok nggak ada sepeda motor. Tadi ramai banget. Sekarang udah sepi.